Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya apa benar ini dengan Ibu Devriani? Benar Bu, saya Devriani. Baik, sebelum kita memulai proses konseling kita pada hari ini, saya mengucapkan selamat bergabung kepada Ibu Devriani. Saya Gina Pratiwi Wilson sebagai profesi sebagai konselor. Baik, sesuai dengan janji yang telah kita buat sebelumnya, bahwasannya pada hari ini kita akan melaksanakan konseling individu. Sebelum kita membahas lebih jauh, saya persilahkan dulu kepada Ibu Devriani untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silahkan kepada Ibu. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Ibu Gina. Perkenalkan, nama saya Devriani. Umur saya 30 tahun, saya bekerja sebagai ibu rumah tangga. Alamat Pematang Ibul, Kecamatan Bangko-Puso, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Baik, langsung saja ya Bu, kita mulai. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja asas di dalam pelaksanaan konseling ini. Itu terdapat beberapa asas, salah satunya itu ada azas kerahasiaan, di mana saya sebagai konselor akan menyimpan semua data, semua masalah, semua masalah atau cerita yang Ibu sampaikan kepada saya, sehingga saya mengharapkan Ibu Devriani ini akan bersikap terbuka, sehingga permasalahan yang Ibu ceritakan kepada saya dapat saya berikan jalan keluar terbaik atau solusi semampu saya. Bagaimana Ibu? Baik Bu. Baik, langsung saja. Sebelumnya saya ingin mengetahui apa alasan utama mengapa Ibu menghubungi saya atau menghubungi seorang konselor untuk berkonsultasi. Baik, adapun alasan saya mengapa menghubungi Ibu, saya itu ingin berkonsultasi tentang permasalahan keluarga yang saya alami, yaitu krisis ekonomi. Gitu Bu. Baik, jadi Ibu Devrian ini sedang mendapatkan permasalahan yaitu krisis ekonomi. Saya ingin bertanya, apa faktor pemicu dari permasalahan yang Ibu hadapi saat ini? Adapun faktornya yaitu dikarenakan suami saya itu terkena PHK dalam waktu 3 bulan yang lalu, Bu. Sebelumnya saya ingin bertanya, pekerjaan suami Ibu sebelum ter-PHK itu apa atau di mana? Sebelum ia terkena PHK, dia itu bekerja di salah satu perusahaan di Kabupaten Rokan Hilir, Bu. Baik, setelah suami Ibu dirumahkan, lalu apa kegiatan suami Ibu sekarang ini setelah suami Ibu dirumahkan atau terkena PHK? Adapun kegiatan suami saya gitu ya setelah kena PHK, setelah kena PHK kan 1 bulan itu dia cari pekerjaan namun tidak dapat, dan akhirnya dalam 1 bulan ini atau bulan ketiga ini dia bekerja di kebun tetangga gitu, membantu gitu. Baik, di dalam rumah tangga Ibu itu tanggungannya berapa kalau saya boleh tahu? Di dalam rumah tangga kami itu ada 3 ya. Pertama kan jadi suami yang menanggung ya. Pertama itu saya sebagai istrinya. Kedua itu anak-anaknya. Yang ketiga itu anak-anak juga. Kami mempunyai anak dua orang. Yang pertama itu umur 12 tahun, itu sekarang sekolah di SMP ya. Yang kedua itu umur 8 tahun. Ya, dia bersekolah di SD, sekolah dasar, Bu. Baik, setelah suami Ibu mengalami PHK, jadi saya ingin bertanya apa saja yang Ibu rasakan pada saat ini atau apa saja hambatan yang Ibu rasakan akibat dari dampak PHK ini? Bisa Ibu ceritakan? Baik, terima kasih kepada Ibu Ina. Adapun perasaan saya rasanya bingung gitu ya.
apa yang harus saya lakukan untuk saat ini gitu ya, apa yang harus saya saya buat dalam menghadapi krisis ekonomi yang kami alami seperti ini. Adapun hambatannya ya, hambatannya itu dalam pendidikan anak juga itu sangat terasa sekali gitu kan, perbedaannya dari sebelum kena PHK dengan sekarang gitu. Apalagi kan pendidikan sekarang itu kan lumayan mahal gitu kan, mulai dari biaya sekolah, biaya buku dan semacamnya, apalagi kan juga kebutuhan makan. Kadang kebutuhan makan itu karena susah juga, kadang dua kali satu hari gitu. Perasaan saya dengan hal ini saya sedikit risau gitu, bingung gitu apa yang harus saya lakukan gitu. Jadi membuat saya itu kurang bersyukur gitu kan, menyalahkan keadaan dengan seperti ini gitu. Saya merasa ini tidak adil bagi saya gitu dalam keadaan seperti ini gitu. Saya merasa yang Maha Kuasa itu tidak adil terhadap saya dengan kehidupan saya gitu. Sehingga dengan seperti itu saya memikirkan terus, sehingga apa yang harus saya lakukan untuk ke depannya gitu. Sehingga hal ini membuat saya stres gitu memikirkannya, Bu. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya, Bu, apakah ada kegiatan-kegiatan tambahan yang mungkin Ibu lakukan akhir-akhir ini untuk meringankan perekonomian yang sedang Ibu rasakan? Untuk itu tidak ada, Bu, tidak ada yang saya lakukan. Saya hanya sebagai ibu rumah tangga saja. Baik, saya sangat memahami betul dari permasalahan yang Ibu Devriani ceritakan kepada saya dari awal hingga saat ini. Mungkin saya dapat memberikan beberapa solusi kepada Ibu Devriani. Yang pertama itu akibat dari dampak PHK ini kita tidak boleh berkeluh kesah seperti itu. Yang pertama itu kita harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan, yaitu sebagai agama Islam Allah Subhanahu wa taala, di mana kita harus berkaca bahwasanya roda itu selalu berputar, ada kalanya kita di bawah dan ada juga kalanya kita di atas. Jadi kita harus selalu bersyukur dengan apa yang kita hadapi saat ini. Mungkin seperti contoh kasus Ibu Devriani sedang mengalami dampak PHK, yaitu terjadinya krisis ekonomi, di mana Ibu Devriani harus menganggap bahwa ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun itu Ibu Devriani harus benar-benar bersyukur dan mengambil hikmah dari semua ujian yang Allah berikan. Yang kedua itu kita harus melihat bahwasannya masih banyak saudara-saudara kita yang bahkan untuk makan saja mereka sulit. Jadi mungkin jikalau Ibu Devriani sendiri bingung untuk apa tindakan yang harus diambil selanjutnya, saya mungkin ingin bertanya kepada Ibu Devriani, jikalau Ibu Devriani memiliki hobi memasak atau memiliki keterampilan-keterampilan lain, mungkin Ibu Devriani dapat melakukan kegiatan atau usaha kecil-kecilan dalam membantu perekonomian Ibu Devriani saat ini. Contohnya saja, jikalau Ibu Devriani itu hobi memasak atau pandai atau ahli dalam memasak, Ibu Devriani bisa membuka usaha kecil-kecilan dengan modal yang juga kecil-kecilan, sehingga Ibu Devriani ini tidak bingung, tidak stres juga, sehingga dapat membantu perekonomian dari krisis ekonomi yang Ibu hadapi saat ini. Mungkin itu sedikit pencerahan dari saya. Mungkin saya ingin bertanya kepada Ibu Devriani, dari penjelasan saya, mungkin ada tanggapan atau mungkin ada pemikiran yang terlintas di kepala Ibu, bisa dibicarakan kepada saya. Baik, terima kasih ya kepada Ibu Gina yang telah memberikan pencerahan kepada saya, gitu ya. Dengan pencerahan telah Ibu berikan tadi, saya merasa agak mulai lega gitu ya dengan perasaan saya ini, di mana patutnya saya harus bersyukur ya dengan yang
Betul. katakan tadi, atas nikmat yang Allah berikan gitu kan. Adapun kegiatan yang akan saya lakukan itu ke depannya gitu ya, saya ingin merencanakan gitu ya, yang telah Ibu Gina berikan saran tadi gitu kan. Saya ingin bercocok tanam juga gitu kan. Nah, di mana bercocok tanam ini kan bisa juga kan Bu menambah penambahan untuk uang gitu kan, untuk Iya, menambah ekonomi gitu penghasilan. dengan menjualnya. Gimana Bu? Terima Bagus itu kasih ya Bu sebelumnya. Iya, sama-sama. Bagus, itu merupakan rencana yang bagus. Itu juga merupakan hasil pemikiran yang akan memajukan kita lebih maju juga. Mungkin saya berharap semoga masalah yang Ibu Devriani hadapi saat ini semoga cepat berlalu dan semoga diberikan kesabaran dalam menghadapi semua ujian yang Ibu rasakan pada hari ini. Amin, amin ya. Terima kasih Bu Gina. Baik, mungkin sebelum kita menyudahi konseling kita pada hari ini, saya menyampaikan bahwasannya jikalau Ibu Devriani ingin melakukan konsultasi di lain waktu, dapat menghubungi saya kembali. Baik. Baik Bu. Baik, kita tutup konseling kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.